Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kami Gusman Official. Kali ini Gusman Official sudah berada di base camp. Waduh, salah satu tempat rutinan untuk acara tertentu, sahabat saya. Seperti misalnya yaitu acara Nuzul Quran atau memperingati Nuzul Quran, sahabat saya ya, di bulan Ramadan, yaitu malam 17 Ramadan, sahabat saya. Tepatnya di rumah Bapak Fajar Agung atau Ibu Elok Pertiwi, sahabat saya ya, alamat Dusun Gelanggang, Desa Pakesaji, Kepanjen, sahabat saya. Tonton, sahabat saya, video ini sampai selesai dan jangan di skip jika bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment gratis, sahabat saya, agar Gusman Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Hari ini Senin tanggal 18 April 2022. Adapun susunan acara yaitu satu sholat sunnah, sahabat saya, yang akan dipimpin oleh sesepuh kita gitu ya, Abah Soleh Paiso dari Pondokrejo, Kondang Legi. Acara kedua, susunan acara kedua yaitu adalah pembacaan arwah oleh Gusman Official, dan acara ketiga ataupun susunan acara yaitu pembacaan surat Yasin dan Istighosah oleh Mas Rizky Al-Barokah, dan penutup doa amin begitu. Marhaban ya Ramadan. Berikut ini adalah pengertian Nuzulul Quran atau sejarah turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi diperingati tanggal 17 Ramadan di Gusman Official. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Jika bermanfaat jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment gratis, sahabat saya, agar Gusman Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Berikut ini adalah sekilas ulasan mengenai pengertian Nuzulul Quran, yakni peringatan diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi pada 17 Ramadan. Sedangkan secara terminologi, Nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam secara beransur-ansur. Nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hira pada tahun ke-14 dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu turunnya Al-Quran tersebut. Sebagian berpendapat pada 17 Ramadan, sebagian lagi mengatakan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Pendapat yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan didasarkan pada hadis berikut dari Sa'ib bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Saibah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa malam Qadar itu adalah malam yang siangnya terjadi perang Badar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami
turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu di hari pertemuannya dua pasukan. Al-Quran Surat Al-Anfal 41. Peristiwa tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang dipadanya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surat Al-Baqarah 185. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Dalam surat Al-Qadar ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam paling spesial dan paling mulia di bulan suci Ramadan. Malam yang hangat, yang sangat diharapkan seluruh umat Muhammad SAW dan lebih baik daripada 1000 bulan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. At-Duha 3. Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dua kali proses. Pertama, diturunkan secara keseluruhan atau jumlatan wahidah. Kedua, diturunkan secara bertahap-tahap atau najman sebelum diterima Nabi di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menurunkan secara menyeluruh di Baitul Izzah atau rumah langit dunia. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara beransur-ansur demi ayat demi ayat di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan selama 20 tahun. Pendapat lain 21 tahun. Adapun lembaran-lembaran atau suhuf kitab Taurat, Zabur dan Injil masing-masing diturunkan kepada nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Quran diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Setelah itu Al-Quran diturunkan pada Rasulullah SAW secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 787. Demikian sekilas ulasan mengenai pengertian nuzul Quran, sejarah turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Versi Ustadz Muhammad Selamat Safi, Mulazamah Iqomi Al-Barokah Ganjaran. Semoga kita sekalian khususnya jamaah rutinan Istighotsah Mbah Darut Iqomi Al-Barokah mendapat serpihan berkah barokah daripada diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Muhammad SAW, dan berkah barokah sambung doa serta berkah barokah daripada melakukan sunnah, yaitu sholat tasbih, sholat taubat dan lain-lain. Mudah-mudahan juga mendapat berkah barokah sambung doa kita sekalian.
Maka demikian sahabat seserap ya, sekilas liputan dan sekilas uraian daripada pengertian nuzul Quran. Semoga bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Kami Wismat Official bersama Jamaah Istiqosah Al-Barokah mohon maaf kurang lebihnya yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar bisa mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Kami Wismat Official bersama Jamaah Istiqosah Al-Barokah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Awas ya. Hati-hati. Iya, siapa itu sebenarnya? Alan.